Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin berbagi informasi mengenai cara pengoptimalan lahan perkarangan rumah dengan menanami sayuran. Sebelum itu, saya akan memberitahu apa itu perkarangan. Perkarangan adalah lahan terbuka yang ada di sekitar rumah tinggal. Pengoptimalan pekarangan dapat dengan menanam tanaman seperti tanaman hias, buah, sayur, rempah, atau obat-obatan. Jika memiliki perkarangan sempit, masih dapat memungkinkan untuk bercocok tanam asalkan ada cahaya dan sirkulasi udara yang optimal. Berikut fungsi dan manfaat perkarangan. Sebagai sumber pangan keluarga, sebagai sumber obat-obatan atau apotek hidup, sebagai bumbu dan rempah masakan, sebagai sumber pupuk organik, sebagai sumber keindahan atau estetika. Cara dan tips menanam sayuran di perkarangan yang sempit. Yang pertama, menanam di dalam pot atau kontainer. Cara ini dapat menanam tomat, cabai, sawi, bayam, selada, dan lainnya. Pot dapat diganti dengan toples bekas, botol bekas, gelas plastik bekas, kaleng bekas, maupun styrofoam dan lainnya. Yang harus diperhatikan dalam memilih pot, yaitu ukuran pot. Perhatikan apa yang akan ditanam. Lalu media tanamnya berupa air atau tanah dan perbandingan campuran dengan pupuk dan sekam. Lalu perawatan, yaitu penyiraman teratur, penyinaran, dan pemupukan. Cara dan tips yang kedua yaitu menanam dengan teknik hidroponik. Hidroponik menggunakan media air sebagai media tanamnya dengan ketersediaan nutrisi sebagai konsentrasi utama dalam proses pertumbuhan tanaman. Cara menanam hidroponik ada dua cara. Yang pertama menggunakan nutrien film teknik. Teknik ini menggunakan pipa atau talang dan pompa. Lalu pipa tersebut dilubangi untuk meletakkan wadah bibit. Penampung diletakkan pada ujung pipa yang lebih rendah dan pompa dipasang untuk mengaliri nutrisi. Penyemaian bibit bisa menggunakan rock wool. Cara yang kedua dengan teknik wick. Teknik ini menggunakan sumbu untuk mengalirkan air dan nutrisi. Menggunakan botol atau gelas yang dilubangi bagian bawahnya, lalu diberikan sumbu atau bisa dengan kain flanel. Cara dan tips selanjutnya adalah menanam dengan instalasi gantung. Pada cara ini yang perlu diperhatikan adalah pemilihan kontainer, pemilihan media tanam, perawatan tanaman, kekuatan penyangga tanam yang harus kokoh, dan posisi tanaman yang terhadap sinar matahari. Saat penyiraman air buangan pastikan tidak membuat genangan yang mengganggu. Cara dan tips keempat adalah dengan instalasi vertikal atau biasa disebut dengan vertikultur, yang merupakan teknik budidaya tanaman secara vertikal atau ke atas dengan proses penanaman dilakukan secara bertingkat. Vertikultur hanya dapat digunakan kepada tanaman sayuran yang berumur pendek dan berakar pendek. Di sini saya memberikan contoh penanaman hidroponik dengan teknik wick menggunakan styrofoam dan gelas bekas. Pastikan semua sudah dibersihkan. Saya memakai bibit pokcoy. Lubangi styrofoam sesuai ukuran gelas. Lalu coba masukkan gelas, jika belum sesuai bisa besarkan lagi lubang styrofoam. Lubangi bagian bawah gelas membentuk X dan bagian samping gelas untuk tempat sumbu. Lubangi juga bagian bawah gelas. Gunakan kain flanel untuk sumbu bulat dan persegi panjang. Flanel yang bulat bisa diganti dengan rock wool. Masukkan kain flanel ke gelas. Letakkan bibit di atas flanel. Masukkan air ke styrofoam hingga dirasa air sudah menyentuh dasar gelas. Jangan sampai bibit mengambang atau tenggelam. Taruh gelas di lubang styrofoam.
Selama 3 hari, jangan terkena sinar matahari hingga tumbuh 4 daun. Yang kedua, menggunakan botol bekas. Harus sudah dibersihkan. Lalu potong menjadi 2 bagian. Lubangi bagian dekat tutup botol. Isikan tanah, sekam, dan kompos dengan perbandingan 1:1:1. Lalu isikan bibit. Pemberian tanah setelah bibit jangan terlalu banyak. Isikan air hingga menyentuh bagian yang dilubangi. Lalu di sini menggunakan botol bekas lagi, harus sudah dibersihkan. Potong bagian samping memotong persegi panjang, lubangi bagian bawahnya. Isikan tanah, sekam, dan kompos dengan perbandingan 1:1:1. Pemberian bibit. Lalu pemberian tanah untuk menutup bibit. Penyiraman dilakukan setiap hari. Selanjutnya, contoh dengan menggunakan polybag. Isikan tanah, sekam, dan kompos dengan perbandingan 1:1:1. Pemberian bibit. Lalu pemberian tanah untuk menutup bibitnya. Penyiraman dilakukan setiap hari. Setelah 1 hari, bibit berhasil disemai. Setelah 7 hari, sudah tumbuh daun dan bisa diberikan nutrisi. Jika tanaman sudah berkembang dengan besar, bisa dipindahkan ke tempat yang lebih besar. Berikut adalah contoh ide-ide instalasi bercocok tanam untuk perkarangan yang sempit. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.